Halo teman-teman, di video kali ini Smart Reptiles mau review lagi clutch berikutnya dari Smart Reptiles. Ini clutch kelima berarti, dan pairingnya cukup menarik ya. Jadi kita pairingkan Pastel HRA Axanthic Head Desert Ghost, kita pairing dengan Pastel Laser Spider Double Head Desert Ghost. Jadi di clutch kali ini ada kesempatan Smart Reptiles buat dapat DG Axanthic. Apakah dapat? Lihat ya. Oke teman-teman, kita mau show ular-ular dari clutch kelimanya Smart Reptiles. Clutch yang most anticipated mungkin ya di tahun 2024, yang paling ditunggu-tunggu sekaligus yang paling membingungkan untuk IDC ularnya. Oke, jadi dari clutch ini kita ada telurnya ada 8 sebenarnya, tapi disayangkan dua telurnya itu deform ya, si ularnya deform ketika keluar dari telur. Jadi sisa 6 ekor. Nah, dari 6 ekor itu ada satu ular morphnya itu laser doang, laser head Axanthic possible head desert ghost. Itu udah keburu sold sebelum kita bikin video ini. Jadi di video kali ini kita cuma mau show 5 ular ya. Yang pertama mau kita show adalah ular yang tanpa warna kuning alias Axanthic. Nah, ini yang namanya Axanthic. Jadi ini adalah Axanthic possible head desert ghost. Ya, jadi seperti kita ketahui, Axanthic itu adalah ular yang kehilangan warna kuning. Nah, biar kelihatan bagusnya kita bandingkan sama yang ada kuningnya. Nah, ini yang dari kelas sebelumnya ya. Ini saya show cuma untuk menunjukkan aja si Axanthic itu seperti apa. Jadi Axanthic itu kehilangan warna kuning. Jadi makanya warnanya cuman hitam dan abu-abu aja. Jadinya masih ke abu-abu kalau belum pakai desert ghost ya. Kalau udah ada desert ghost jadi hitam putih. Nah, bawahnya putih seperti ini. Dan ini adalah female, dan ini satu-satunya di kelas ini yang Axanthic saja. Jadi ini adalah Axanthic possible head desert ghost, dan ini adalah female. Kemungkinan ini akan kita hold back. Kenapa? Sebenarnya kalau dilihat ya Axanthic seperti biasa ya, seperti itu. Cuma ini tuh kelihatannya kalau saya lihat sebenarnya terlihat lebih cerah nih, padahal dia nggak ada gen-gen penambah kecerahan seperti pastel atau fire-nya. Nah, tapi untuk dikatakan ini DG-nya masuk juga kayaknya masih terlalu jauh. Nah, saya berharapnya ini mudah-mudahan possible head desert ghost-nya itu terbukti. Kalau ini benar-benar terbukti female Axanthic head desert ghost, itu pasti powerful sekali lah buat project-project kedepannya. Oke, ini ular pertama yang kita show kali ini, Axanthic possible head desert ghost female. Ular yang berikutnya kita mau langsung show 2 ular yang ya inilah alasan kenapa clutch ini sangat sulit lah untuk meng-ID-nya. 2 ular yang hampir mirip, kita show aja ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kita ulang lagi ya ininya ya, pairingnya. Jadi pairingnya ini adalah pastel HRA atau head red Axanthic, pastel head red Axanthic, Axanthic head desert ghost, kita pairing dengan spider pastel laser double head desert ghost Axanthic. Jadi di jantannya itu ada HRA-nya, head red Axanthic, ada Axanthic-nya, jadi pastel HRA Axanthic. Nah, keluarnya kayak gini nih. Keluarnya kayak gini nih. Ya memang ada beda sedikit ya. Yang ini motifnya lebih terlihat, kalau yang ini lebih samar. Nah, nggak tahu nih bedanya apa. Apa mungkin bisa jadi semuanya masuk, dalam artian pastelnya ada, lasernya ada, spidernya ada, HRA-nya ada. Cuma mungkin yang ini super pastel, yang ini pastel biasa. Atau bisa jadi kalau ini bicara Axanthic-nya sih kemungkinan dua-duanya
aksantik, karena sama sekali nggak ada ininya nih, nggak ada apa ya, tanda-tanda warna kuning yang jelasnya gitu. Padahal kalau misalkan pastel itu kan dominan ya kuningnya ya, walaupun kecampur sama gen lain itu kuningnya biasanya masih ada, walaupun ini ada ya sedikit si apa ya, kayak semu kuningnya gitu ada ya, tapi kemungkinan sih kalau aksantiknya mungkin masuk. Nah yang ini terlihat lebih samar, terlihat lebih putih si ularnya itu ketimbang ini. Bisa jadi juga ternyata ini desert ghostnya masuk gitu misalkan ya, atau dua-duanya kan possible head desert ghost ya, atau yang mungkin ini headnya terbukti ini head desert ghost, ini bukan. Itu masih nggak tahu, saya sendiri sejujurnya masih belum bisa menentukan kira-kira ID dari si ular ini apa. Makanya si ular ini itu belum ada saya posting untuk dijual kah, karena ini saya belum menentukan juga apakah akan dijual atau akan di hold back nih ya. Saya kasih lihat lebih jelas ya, jadi motifnya dulu ya. Kemarin itu saya bercanda ini aksantik monsoon gitu. Cuma ya jelas bukan ya, karena ya monsoon yang ada monsoonnya gitu. Kemungkinan sih saya berani bilang ini aksantik. Nah cuma desert ghostnya itu kurang tahu, bahkan isi di dalamnya aja kita nggak tahu. Tapi kemungkinan sih yang saya yakin ada itu ya pastel laser dan HRA-nya itu kemungkinan ada. Spidernya saya nggak tahu sebenarnya ya. Jadi ya begitulah. Jadi kalau ditanya ID-nya apa, Smart Reptile-nya sendiri sebagai breedernya masih bingung sebenarnya ini ID-nya apa. Dan kita dapat dua yang kayak gini. Sebenarnya tiga, salah satu yang deform itu bentuknya kayak gini juga, warna putih terus motifnya samar juga gitu. Nah kalau yang ini sebenarnya makin kesini makin jelas ya motifnya gitu. Jadi kalau dilihat motifnya ini kemungkinannya HRA-nya sih ini masuk menurut saya ya. Oke, jadi ini ular hasil kelas 5 yang berikutnya kita belum tahu, tapi kita sebut dulu aja ini adalah pastel laser spider HRA aksantik possible head desert ghost. Oke, ular berikutnya langsung kita show juga untuk 2 ekor. Jadi kan yang mau di show ada 5 ekor ya. Tadi yang pertama udah aksantik possible head desert ghost, yang kedua tadi udah yang putih-putih membingungkan itu. Nah yang ketiga harusnya lebih oke dong daripada yang tadi. Nah sekarang kita mau show 2 ular yang bisa jadi ini adalah visual dari desert ghost aksantik. Oke, kita show. Nah ini ularnya. Jadi kalau dilihat dari warnanya ini sebenarnya mungkin sama kayak tadi ya, aksantiknya bisa jadi ini masuk, dan ini jelas sih ada spidernya ya kalau ini ya. Jadi ini kemungkinan pastel laser spider aksantik. Nah desert ghostnya ini nih yang nggak tahu. Kalau ular yang ini sebenarnya kalau lihat headstemnya ya, headstemnya DG itu kan biasanya kayak gini ya. Nah ini tuh mungkin ini lebih berpeluang menjadi visual aksantik desert ghost. Ininya pun lebih bersih nih, si apa ya, motifnya pun lebih bersih lah ketimbang ini. Tapi yang ini juga bersih juga sebenarnya gitu. Nah jadi ini juga masih membingungkan juga buat Smart Reptiles dalam melakukan ID dari si ular-ular ini. Tapi kalau ngomong bagus ya bagus gitu ya. Nah ini juga kita masih bingung sebenarnya, ini masih akan di hold back atau coba kita sell, karena ya itu tadi ID pastinya kita belum tahu. Terus ya sehingga kan berpengaruh juga ya, harganya juga kita nggak tahu berapa. Mau kita jual sebagai non visual nggak ada DG nya misalkan gitu ya, ya sayang juga gitu kan kalau ternyata ada visualnya. Nah tapi kalau mau dibuat mahal juga kita juga ya takutnya ternyata nggak ada gitu ya. Jadi memang dalam meng-ID itu jadi PR tersendiri nih buat breeder gitu. Jadi jangan dikira dalam meng-ID itu semudah membandingkan sama yang satu terus langsung bisa menentukan gitu ya. Kadang tidak semudah itu juga. Oke. Jadi ini 2 ular yang bisa potensial menjadi aksantik desert ghost ya.
Jadi kita tulis dulu aja ini dua-duanya sebagai mungkin ini apa ya, pastel, laser, spider, axanthic, desert ghost. Bisa jadi juga yang tadi kan terlihat lebih bersih, lebih putih gitu ya ketimbang yang ini. Bisa jadi juga itu mungkin super pastel, yang ini pastel, itu bisa jadi juga ya. Kita lihat aja perkembangannya, karena kita juga nanya-nanya pasti ya ke breeder-breeder kalau yang udah pernah bikin desert ghost axanthic itu kan DSR. Kita pernah nanya juga ke DSR, kata DSR memang menentukan DG itu agak-agak sulit juga ya sebenarnya, makanya kata dia tunggu aja sampai 5 kali shading katanya. Jadi kita tunggu dulu aja. Mudah-mudahan dua-duanya dua-duanya itu aksa DG kan ya luar biasa ya. Berarti sebenarnya bisa dibilang dari clutch ini itu kalau ngomongin odds visualnya itu luar biasa ya. Berarti sebenarnya karena tadi ketika saya ngomong ada dua yang deform, yang satu kan warnanya yang putih tadi, yang satu lagi itu malah yang deform itu ya, malah saya yakin itu axanthic desert ghost, karena bentuknya itu sama seperti axanthic yang pertama tadi, tapi lebih putih lagi si ininya tuh, si apa namanya, ya kontrasnya itu lebih putih lagi. Kalau yang pertama tadi kan masih hitam abu-abu, ini tuh memang sudah hitam, memang nggak hitam putih banget kayak zebra gitu ya, hitam putih, tapi yang jelas lebih cerah, lebih putih gitu. Nanti kalau kita coba show ya fotonya, itu saya yakin itu axanthic desert ghost. Jadi kalau dilihat ya dari hasil clutchnya, bisa jadi dari 8 telur itu 88-nya axanthic, bisa jadi ya. 88-nya axanthic, dan yang desert ghost-nya berapa tuh? Mungkin ada 3 berarti ya. 3 yang visual desert ghost-nya masuk. Kan secara luar biasa ya, padahal yang saya kawinkan adalah axanthic-nya itu visual ke head, berarti harusnya kan 50% visual, 50% non visual. Terus kalau yang desert ghost-nya memang itu lebih rendah lagi chance-nya, karena head desert ghost dengan head desert ghost, jadi seperempatnya harusnya 25%-nya visual, 75%-nya non visual. Tapi hasilnya seperti itu. Walaupun pada akhirnya kita tidak bisa memastikan semuanya axanthic, karena memang ya hasilnya seperti itu gitu ya. Kita lihat ya kadang pastel laser spider juga memang warnanya seperti warna axanthic gitu ya. Nah, jadi untuk clutch ini benar-benar membingungkan sejauh ini. Masih kita keep ini yang kemarin pada akhirnya kita sell kan, karena itu udah jelas ya, kita yakin itu ID-nya ya laser aja gitu. Oh, tadi male-female-nya belum kita ceritakan. Jadi yang pertama tadi axanthic possible head desert ghost-nya itu female. Lalu yang putih tadi itu dua-duanya male. Jadi yang anggaplah kita ID-kan dulu sekarang itu pastel laser HRA axanthic possible head desert ghost itu dua-duanya male. Lalu yang tadi yang potensial menjadi desert ghost axanthic tadi, yang satu yang warnanya yang satu yang saya bilang tadi lebih yakin itu desert ghost axanthic itu male, dan yang satunya lagi female. Jadi memang secara odds visual maupun seksnya juga cocok lah di kelas ini. Bisa dibilang hokinya Small Reptiles 2024 banyak kepakainya di kelas ini. Oke, setelah ini kita ngobrol sedikit nih tentang suka dukanya nge-ID ular yang susah kayak tadi. Sama menurut Small Reptiles apa sih yang harus dilakukan baik sebagai kita pembeli maupun penjual terkait masalah sulitnya ID ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, itu tadi ya teman-teman ya hasil dari clutch 5-nya Small Reptiles. Kita ulang lagi ya. Jadi pairingnya itu pastel HRA axanthic head desert ghost kita pairingkan dengan pastel laser spider double head desert ghost axanthic. Jadi seperti itu hasilnya. Alhamdulillah kalau lihat hasilnya ya, banyak hal yang bagus lah yang keluar dari kelas ini. Jadi kelas ini memang kelas yang paling ditunggu-tunggu di season kemarin di tahun 2024, dan hasilnya ternyata memuaskan. Bisa dibilang fokusnya Small Reptiles tahun kemarin terpusatnya di kelas ini gitu. Walaupun memang belum bisa kita klaim 100% bahwa kita dapat desert ghost axanthic. Kita tunggu dulu perkembangan seperti apa, nanti mungkin akan diupdate juga sama Small Reptiles.
Tapi setidaknya ya walaupun ya ngomongin nggak semuanya juga sih menyenangkan karena kan di awal tadi dibilang juga ada dua yang deform gitu. Nah kalau ngomongin tentang deform dan ditanya nih kenapa kok bisa deform itu juga Smart Raptors juga nggak tahu alasan pastinya alasan yang benarnya itu deform itu terjadi karena apa. Tapi ya kita juga tapi menduga-duga ya kita juga menganalisa berdasarkan apa yang terjadi di sini jadi nggak cuma di kelas ini aja, Small Reptiles ada yang deform. Saya lupa ada di satu kelas lain kalau nggak salah itu juga cuma satu ekor ya. Jadi secara jumlah juga nggak banyak sebenarnya. Kira-kira kenapa sih deform itu terjadi? Kalau kata menurut Small Reptiles nih ya dari yang kita pelajari, semua telur yang ularnya deformasi itu di dalam sisa telur ya, sisa cakang telurnya itu di dalamnya itu ya ada kayak sisa-sisa mungkin itu tadinya mau jadi dagingnya si ular gitu tapi si yang tertinggal itu nggak masuk ke badannya si ular. Nah itu kenapa bisa jadi ya salah satu faktornya adalah mungkin pada saat pembentukan ular itu sendiri ada masa di mana si ular itu mungkin kelilit sama ari-arinya sendiri gitu karena small reptiles pernah nih pada saat cutting kita lihat tuh si ular yang itu dan kita udah yakin sih itu akan deform ya. Nah itu tuh posisinya dia terlilit si ari-ari itu gitu. Nah, bisa jadi juga sedangkan di dua yang lain ya, Smartcard sih tidak tidak menemukan itu gitu. Jadi mungkin ada saatnya di mana dia keluar ari-arinya terus bisa lepas sendiri gitu. Nah, tapi pada saat keluar ari-arinya itu adalah pada masa di mana si daging-dagingnya buat dalam-dalamnya itu kebentuk kalau Smart Reptiles mengibaratkannya seperti ini. Kayak kita bikin boneka itu kan kita bikin bungkusnya dulu gitu ya. Terus baru kita isi tuh sama apalah sama kapas atau sama barang lain untuk mengisi si boneka itu. Jadi asalnya si bonekanya itu yang asalnya kempes begitu keisi dia jadi terbentuk sempurna. Nah mungkin ular pun seperti itu. Pada saat pembentukan si yang calon dagingnya itu masuk gitu ya ke ular itu. Nah tapi buat yang ada yang ketika kelilit hari-hari itu pada saat sudah itu masuk jadinya ketahan. Jadi nggak masuk semua pada akhirnya ada yang deform. Deformnya pun sebenarnya macam-macam ya. Ada yang si badannya itu bengkok-bengkok gitu ya udah jadi udah memang terlihat tidak normal lah itu banyak banget tuh daging yang tersisanya gitu. Kemarin itu yang satu nih yang deformasi yang warna yang putih itu yang mirip-mirip dua yang tadi udah kita show itu sebenarnya dia bentuknya kayak ular gitu maksudnya kayak ular pada umumnya cuma banyak setelah kita lihat banyak hal yang tidak beres sama ular ini gitu pertama si apa namanya lidahnya itu nggak keluar sempurna gitu antara nggak keluar sempurna atau nggak keluar lah si lidahnya itu gitu. Terus yang kedua yang paling jelas dia bentuknya kecil banget dia itu. Jadi sebenarnya dia sempurna gitu ya nggak ada yang bengkok-bengkok sebadannya. Tapi badannya kecil banget dan yang menjadi masalah berikutnya adalah dia nggak bisa shed dia gagal shedding lah sebenarnya mungkin mungkin kalau dipelihara lebih lanjut juga mungkin bisa shedding tapi dari saya kalau saya lihat juga dari apa ya maksudnya pernah kita coba kasih makan itu juga nggak inilah responnya sama sekali nggak ada gitu. Jadi kalau menurut kita kalau mau dilanjutkan pun mungkin kayaknya nggak akan bertahan. Akhirnya bulan kemana? Akhirnya saya kasih ke teman saya yang dia memelihara tegu. Nah itu saya serahkan ke dia apakah nanti mau dikasih makan ke tegunya atau kata dia opsi lainnya mau diawetkan. Itu saya serahkan sama dia aja itu masalah yang deform tapi selain deform dari 8 telur 2 deform kita dapat 6 dari 6 itu cuma satu nih yang non aksantik yang laser doang itu pun langsung sold ya nggak seperti kita show di sini 5 ekor yang kita show ini kemungkinan semuanya masuk di aksantiknya ada satu yang aksantik possible head desert ghost ada dua yang putih itu tadi ID dari kita sementara pastel laser spider HRA aksantik possible head desert ghost lalu ada dua yang kemungkinan itu adalah pastel laser spider desert ghost aksantik mungkin mungkin salah satunya aksantik mungkin dua-duanya aksantik atau mungkin dua-duanya juga bisa jadi bukan aksantik desert ghost saya ulang ya mungkin salah satunya aksantik desert ghost mungkin dua-duanya aksantik desert ghost atau mungkin dua-duanya bukan aksantik desert ghost bisa jadi mungkin aksantik aja itu nanti akan kita update lagi nah
Terus berlanjut juga ya itu tadi permasalah di kelas ini kita benar-benar kesulitan sama yang namanya untuk meng-ID si ular. Meng-ID ball python itu memang bukan gampang-gampang susah gampang, lebih banyak susahnya memang. Tapi kalau di kelas-kelas sebelumnya, ya karena mungkin pairingnya Smart Rattle sudah masih sederhana ya. Sejauh ini kita bisa meng-ID-nya dan saya cukup yakin dengan apa yang saya ID-kan. Mungkin ada beberapa yang nggak yakin, tapi untuk yang gen-gen kayak Yellow Belly mungkin ya, yang kalau untuk di combo-combo tersendiri itu memang sulit kita meng-ID-nya apakah ada Yellow Belly atau tidaknya. Tapi memang di kelas ini baru nih Smart Reptiles merasa kesulitan sekali dalam hal meng-ID ular. Nah, terus gimana nih sebenarnya menurut Smart Reptiles tentang kesulitan meng-ID itu tadi yang ujung-ujungnya mungkin nanti akan arahnya ke salah ID gitu. Karena memang kalau di Indonesia itu dalam meng-ID ular, dalam membuktikan morph si ular itu cuma bisa melalui breeding. Jadi sekarang nih yang tadi yang putih tadi ya, saya kasih ID misalkan Pastel Laser Spider HRA Atlantic Possible Head Desert Ghost. Itu pembuktian dari mana? Dari breeding. Kalau dengan di breeding keluar tuh ada anakannya, ada pastelnya, ada yang ada spidernya, ada lasernya, ada HRA-nya. Itu berarti terbukti si indukannya memang ada indukan itu gitu. Atau kalau yang Atlantic Desert Ghost nih ya, kita pairingkan dengan Desert Ghost misalkan kita punya laser Desert Ghost di sini. Kalau anakannya semuanya Desert Ghost, bisa jadi itu indukannya itu memang Atlantic Desert Ghost. Tapi kalau ada dari anakannya misalkan keluar 5, 4 itu Desert Ghost, satu aja ternyata bukan Desert Ghost, berarti kan cuma head Desert Ghost ya, karena kan indukannya laser Desert Ghost visual. Itu berarti sih indukannya berarti bukan Desert Ghost visual. Bisa berarti itu hanya possible head, berarti kan bisa jadi head, bisa jadi tidak. Kalau tidak nggak mungkin ya, misalkan dari empatnya itu keluar Desert Ghost, satu non Desert Ghost, berarti indukannya itu bukan visual Desert Ghost tapi head Desert Ghost gitu. Nah, di Indonesia pembuktian cuma bisa melalui breeding yang mana itu memakan waktu lama. Untuk female itu butuh waktu minimal 2 tahun. Untuk male mungkin minimal 1 tahun gitu ya, minimalnya ya. Sedangkan kalau di luar negeri itu udah ada yang namanya teknologi namanya shed test gitu. Jadi ada satu peneliti dia meneliti ribuan kulit shed dari setiap ular dan setiap morph, mau baik itu single gen morph tersebut maupun kombinasinya. Jadi dia teliti itu. Nah, dari situ dia menemukan satu cara lah untuk meng-ID, untuk dia yakin bahwa kalau dari kulit shadingnya itu mungkin ada apanya gitu ya, oh berarti dia ada morph ini gitu. Nah, itu bisa lebih cepat. Jadi ketika ada ular nih yang baru lahir, set ke satu atau kedua juga udah bisa dikirim ke laboratorium dan kita udah bisa tahu tuh si ular itu ID-nya apa. Walaupun sebenarnya nggak segampang juga, nggak gampang kayak misalkan pokoknya shading ular nih, pokoknya ditesin nanti kasih tahu saya ID-nya ID ular ini apa, bukan. Jadi dari shade test itu adalah misalkan nih kita ada yang possible head desert ghost tadi ya, misalkan kita kirim ke sana, tolong dicekkan ini ada head desert ghost-nya atau tidak gitu. Jadi memang spesifik gitu ke masing-masing morph. Dan itu kalau misalnya kita mau nanyanya ada 2, 3, 4 morph itu harganya juga uh, apa ya berbeda gitu. Jadi jadi memang pada dasarnya kita juga memang udah harus bisa tahu gitu, meng-ID ular ini tuh ID-nya adalah ini yang saya masih ragu satu gen ini nih. Nah, itu aja yang diteskan ke test itu. Nah, kalau di luar negeri udah bisa seperti di Amerika lah pada secara khususnya ya. Di sana udah ada teknologi test itu, jadi dalam meng-ID bisa lebih cepat. Jadi untuk bisa menjual ke buyer ya dengan ID yang sesuai itu di sana sudah ada fasilitasnya. Sedangkan di Indonesia kan belum ada. Jadi memang mengandalkan ID dari si seller atau breedernya. Nah, oleh karena itu gimana nih? Ya maksudnya tapi kan kita juga punya keterbatasan ya. Jangankan yang baru kayak Smart Reptiles, bahkan yang seperti DSR pun mungkin kadang masih ragu, atau bahkan yang setingkat Kinova pun, Justin Kobirka pun bukan tidak mungkin dia bisa salah ID gitu kalau hanya berdasarkan visual saja gitu ya. Nah, itu kita seperti apa nih menurut penyikapannya, seperti apa nih gitu. Setidaknya menurut Smart Reptiles seperti apa? Kita pisahkan nih ya, kita sebagai seller
kita sebagai breeder atau seller, kita sebagai buyer. Kalau sebagai seller, mau nggak mau kita memang harus lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kita ID gitu ya. Karena mau nggak mau yang namanya penjual, yang namanya breeder, dengan segala keterbatasan pasti harus bisa setidaknya memberikan informasi kepada si pembeli gitu. Nah, jadi memang kalau buat penjual kita harus sering-sering baca referensi lah ya, baca nonton YouTube-nya orang, nonton videonya orang, mungkin yang banyak masih video luar ya, di Indonesia kan belum banyak yang bikin video tentang khususnya tentang ball python gitu ya. Jadi itu harus terutama untuk gen-gen yang kita breeding. Bahkan sebelum sebelum kita mengawinkan pun biasanya Smart Rattle sudah ngeliat-liat nih, misalkan saya punya male-nya ini, rencana saya di clown ya misalkan, saya punya blackhead clown misalkan, saya mau pairing sama apa, itu sekalian kita mau ngeliat nih, kira-kira bagusnya di pairingan kemana, kita udah ngeliat di market itu, di market kan ada ya, ada apa namanya, dia tuh ada satu fitur ya namanya kalkulator, di situ tuh kita bisa masukin indukan jantannya apa, indukan betinanya apa, nanti keluar tuh potensi keluarnya kombonya apa aja. Nah, buat yang udah dibikin sama orang di sana dan ada di situs stock market, itu kita bisa lihat tuh contohnya seperti apa. Jadi dari situ juga kita bisa belajar misalkan tadi blackhead clown gitu ya. Oh, blackhead itu kalau di clown memberi ciri khasnya apa sih gitu. Atau kalau nggak ke resesifnya, si blackhead itu kalau sebagai single gain atau sebagai combo itu seperti apa sih? Misalkan saya pairingnya sama pastel NG head clown, oh, kalau black pastel sama blackhead sama pastel itu seperti apa, sama NG seperti apa. Jadi dari awal memang kita udah harus bisa memperkirakan itu, sehingga ketika ularnya keluar itu seenggaknya kita udah bisa dapat gambaran gitu. Itu sebagai breeder dan sebagai seller kita harus mau nggak mau kita harus bertanggung jawab lah terhadap itu. Nah jadi kalau mau kasih garansi boleh, dan kalau mau diperjelas garansinya apa, misalkan kalau ID-nya tidak terbukti, uangnya dikembalikan, ularnya keep aja, misalnya gitu ya. Itu ya itu mah terserah, itu nggak ada panduan itu gimana breedernya, gimana sellernya, dan garansi itu juga menunjukkan tingkat keyakinan si breeder sebenarnya. Jadi kita sebagai breeder, sebagai seller juga ya berikan garansi sesuai dengan keyakinan kita. Dan kalau memang kita nggak yakin ya, kalau kita memang nggak yakin, saya misalkan nanti nganakin Cypress nih, misalkan Cypress nih, yang kan Cypress termasuk gen yang masih lumayan tinggi ya harganya. Misalkan dibilang saya nggak yakin ya ada Cypressnya, lebih baik diposibelkan saja. Atau kalau misalkan mau cerita lebih lanjut ke bayarnya, cerita aja. Menurut saya ini ada Cypressnya karena saya melihat ada tanda-tandanya begini, begini, begini. Tapi saya nggak yakin. Kenapa nggak yakinnya? Karena begini, begini, begini. Nah itu nanti bisa diskusi aja, misalkan sama si bayarnya nggak masalah, saya sih yakin itu Cypress, tapi kalau misalkan terbukti, nggak terbukti, nggak apa-apa. Nah itu kan lebih enak sebenarnya, nggak usah pakai garansi juga nggak apa-apa gitu. Jadi pentingnya kita diskusi sebelum transaksi terjadi ya itu gitu sebenarnya. Walaupun sebenarnya kan banyak juga ya bayar yang mintanya ya kayak nggak mau tahu lah, pokoknya ID dari kamu apa, itu harus kalau misalnya tidak terbukti nanti garansinya apa, yaitu didiskusikan aja seperti apa. Cuma ya kita mau bilang sebagai breeder, sebagai seller juga punya keterbatasan, jadi tidak selalu 100% itu benar gitu. Nah tapi kita sebagai breeder, sebagai seller juga harus tahu nih ada beberapa gen yang secara visual tuh udah kelihatan sebenarnya gitu. Kayak misalkan kalau yang single gen itu kayak apa ya, kayak GHI misalkan, GHI itu udah khas gitu motifnya itu seperti apa, apa ya, jadi kayak ada ya inilah kayak jadi si motif si alien headnya itu biasanya dia kayak ada kotor-kotornya, jadi hitam-hitamnya kayak masuk lah gitu ke si kuning-kuningnya itu yang bikin jadi kayak agak kasar lah gitu si motifnya itu. Nah itu kelihatan kalau GHI gitu. Nah tapi memang ada beberapa gen yang sulit sekali untuk di ID. Itu adalah gen-gen yang menambah kecerahan, menambah kecerahan lah utamanya, seperti yellow belly, seperti fire, seperti mungkin nanti yang terbaru ada lace ya. Itu ID-nya sulit tuh. Nah jadi kalau kalau saya nih, kalau Sparrow ya, memposisikan kita posisikan sebagai seller, sebagai breeder, ketika meng-ID yang seperti itu, kalau misalkan di satu plat yang sama ada nih gennya sama, misalkan leopard, tapi kalau leopardnya ini lebih kuning, oh bisa jadi ini ada yellow belly-nya, itu bisa tuh gitu, itu bisa pakai cara seperti itu gitu. Nah itu tadi sebagai seller, sebagai buyer kita harus banyak
mau nggak mau kita harus banyak referensi, terutama untuk ular-ular yang kita breeding, morph yang kita breeding itu kita harus tahu ciri khasnya apa, setidaknya ya minimal kita harus tahu ciri khasnya seperti apa. Jadi dalam ID itu ketika kita bilang bahwa oh ini ada cypress-nya, oh ini ada confusion-nya gitu, kita bisa menjelaskan kenapa sih menurut kita itu ada, seenggaknya bisa kayak gitu, itu juga bisa menambah keyakinan si buyer. Nah kalau kita sebagai buyer gimana nih terhadap sulitnya meng-ID ini? Pertama, buyer juga bukan berarti nggak harus tahu referensi, buyer juga harus tahu referensi gitu. Jadi malah kalau buyer itu saya menyarankan sebelum kita beli sesuatu, beli ball python, mendingan kita perbanyak referensi dulu, kita cari tahu dulu. Kalau ditanya ball python yang bagus apa, semua ball python itu bagus, tinggal kita seleranya kemana gitu. Nah, jadi kalau saran dari Sparta itu kalau buat buyer sebelum kita masuk beli ular ball pythonnya, kita cari tahu dulu. Atau kalau mau kita persempit nih, kasih apa sih yang kita suka? Misalnya kita sukanya pike, kita sukanya clown, kita sukanya desertus. Baru kita cari ke pasar. Dan kita cari tahu dulu juga, misalkan clown itu ciri khasnya apa, pike itu ciri khasnya apa, desertus itu ciri khasnya apa. Atau yang lebih spesifik lagi, oh saya suka sama Pompei atau sama Kraken, saya mau mengarah ke situ gitu. Saya nyicil dulu deh, saya beli Black Pastel Clown-nya dulu. Cari tahu referensi Black Pastel Clown itu bentuknya seperti apa sih. Jadi ketika nanti ada yang menawarkan, loh kok beda gitu. Seenggaknya bayar bisa udah ada pagarnya sendiri gitu. Gitu. Nah, terus karena gini ya, maksudnya kalau ngomongin salah ID ya, terkadang kita tuh langsung curiga, wah ini mah penjualnya nih yang nakal gitu. Karena memang salah ID itu bisa jadi karena breedernya, sellernya ada niat jelek gitu ya. Jadi memang dia tahu itu nggak ada, tapi dia nambah-nambahin gitu. Tapi ada juga yang memang salah ID itu karena sulit untuk di ID gitu. Jadi breeder atau seller itu nggak ada niat jelek sebenarnya. Saya nggak ada niat untuk menipu, saya nggak ada niat untuk nambah-nambahin gen biar harganya naik. Tapi menurut pendapat saya ini ID-nya morphnya adalah ini ternyata salah gitu. Nah itu sebenarnya ya dilihat ya, misalkan kalau salahnya itu untuk gen-gen yang jelas sebenarnya morph itu seperti apa, di ular itu jelas-jelas nggak ada, tapi menurut dia ada, itu bisa jadi ngaruhnya ke kredibilitas si breeder sellernya sebenarnya. Tapi untuk gen-gen yang sulit di ID seperti yang saya bilang tadi ya, yellow belly, fire, lace gitu. Apalagi kalau misalkan combo di clown itu yang udah ada pastelnya, itu sulit gitu meng-ID-nya. Jadi kalau kalau saya nih sebagai buyer, saya lihat dulu oh ularnya misalkan ini confusion leopard, head clown misalkan, saya butuh nih confusionnya, yang saya cari confusionnya gitu. Saya nanya dulu kenapa menurut menurut si Om ada confusionnya, oh tanda-tandanya karena begini begini begini, dan saya lihat oh iya masuk akal juga, saya cari-cari referensi, oh memang itu ciri-cirinya confusion, dan saya yakin baru saya beli. Tapi kalau menurut saya kayaknya itu nggak ada deh, mendingan nggak usah beli kalau kalau saya sebagai buyer ya gitu. Walaupun dikasih garansi dari si seller, tapi tetap aja misalnya saya beli female nih, saya gedein 2 tahun 3 tahun ternyata nggak keluar sama sekali, wah itu apa ya, sedihnya itu nggak bisa dibayar pakai uangnya kembali gitu. Apa ya, kayak kita tuh nunggu-nunggu belum belum misalkan project itu tuh sebenarnya kita butuh untuk project berikutnya lagi, itu kita udah ketik udah habis waktu 2 tahun 3 tahun, di saat breeder-breeder lain mungkin progresnya udah lebih jauh, kita harus kembali lagi ke titik nol gitu, nyari lagi yang ada confusionnya. Kalau beli baby lagi ngegedein lagi dulu, itu kan buang-buang waktunya, itu priceless lah gitu, mau sebenarnya mau diganti berapapun nggak akan terjadi sebenarnya. Nah jadi sebagai buyer ya harus kitanya juga harus tahu dulu gitu, kita pengen mau apa, ciri-cirinya apa, baru kita nyari gitu di pasar yang ada gitu. Bahkan kalau misalkan di pasar nggak ada gitu ya, di apa, di lapak satwa nggak ada, di mewe nggak ada, di apa, di Facebook nggak ada, japri aja breeder yang ya siapa aja ya gitu. Oh misalnya lagi nyari lace clown, punya nggak gitu. Itu jadi banyak juga breeder itu yang sebenarnya dijual, tapi males ngupload ke lapak satuannya, males ngupload ke Tokopedia-nya, ke Facebook-nya gitu. Itu banyak kejadian lah di Smart Retails yang nanya, Om ada Cypress nggak? Oh kebetulan nih ada, nego-nego terjadi transaksi begitu. Jadi itu ya kalau dirangkum dalam dalam apa ya, uh, salah ID nih, bukan salah ID, susah ID yang nantinya bisa jadi
salah ID. Yang pertama, poin pertama, salah ID tidak selalu karena breedernya nakal atau breedernya jahat lah ya kalau udah kayak gitu mah ya. Tapi bisa jadi juga karena memang salah ID karena memang sulit untuk di ID. Ada beberapa morph yang sulit untuk di ID. Jadi baik buyer maupun seller itu kita harus terus perbanyak referensi kita tentang Python, terutama untuk morph yang memang kita inginkan. Terus sebagai buyer, sebagai buyer juga yaitu harus yang sebagai seller atau breeder ya kita harus bertanggung jawab terhadap ular yang mau kita tawarkan. Kita harus lebih tahu ketimbang pembeli, kita harus lebih banyak referensi dan kita meng-ID-nya harus sedetail mungkin, secermat mungkin gitu ya. Jadi ketika kita memberitahu ke buyer, ke pasar, ID-nya adalah ini, kita tuh siap untuk ditanya kenapa om nge-ID-nya ada itunya gitu. Kita tuh harus bisa menjawab gitu. Jangan juga kita bilang ya percaya silahkan, nggak usah dibeli ya. Itu nggak apa-apa juga sih sebenarnya kalau mau kayak gitu, tapi sebenarnya kan sangat disayangkan, siapa tahu memang itu potensial buyer gitu ya. Terus kalau dari sisi buyer gimana? Tetap kita juga harus perbanyak referensi dan banyak-banyak ngobrol sama sellernya gitu. Buat yang breeder seller yang lain saya nggak tahu ya, tapi kalau buat Smart Reptiles, buat kita nggak masalah nanya-nanya banyak pada akhirnya nggak jadi gitu ya. Jangan sampai beli cuma gara-gara nggak enak doang, jangan sampai beli cuma gara-gara oh kata Smart Reptiles pasti ada. Nah itu tuh belum tentu sebenarnya gitu. Harus kita akui Smart Reptiles juga kadang kesulitan, apalagi yang kelas yang ini tadi gitu ya. Nah, ini yang kayak gitu bisa jadi besar kemungkinan apa yang Smart Reptiles nanti tuliskan itu ada yang meleset, bisa jadi. Tapi kita udah berusaha semaksimal mungkin dalam meng-ID-nya, kita cari banyak referensi. Nah dalam hal ini yang kelas ini nih, di More Market itu nggak banyak. Saya cari, karena ini kemungkinan ada HRA-nya ya, karena kalau kan pairingnya itu kan pastel HRA, kita pairingkan dengan kondomnya ya, pastel HRA dengan pastel laser spider. Kalau pastel dengan pastel super pastel, nggak seperti itu bentuknya. Mau super pastel combo apapun gitu ya, pasti ada kuning-kuningnya. Pastel laser nggak gitu juga, pastel spider juga nggak gitu juga. Berarti kan kemungkinan ada HRA-nya. Nah HRA combo yang kita cari di More Market nggak ada, yang putih kayak gini tuh nggak ada gitu. Jadi bisa jadi ini semuanya semuanya ada di ular itu, pastel laser spider HRA, dan di luar juga mungkin belum ada yang bikin, tapi belum ada yang begitu saya nggak mau bilang wah ini world first atau ini uh, ya nggak bikin, ya bisa jadi karena itu, karena ada spidernya yang ya kita sih terbuka aja ya, spider banyak yang udah mulai menghindari juga. Tapi kalau ditanya di sini spider di sini gimana, di indukannya sih kita tidak melihat adanya wobbling. Kalau di anakannya ada satu anakan yang terlihat wobbling itu hanya pada saat makan, itu juga bukan wobbling yang parah yang sampai muter-muter ya, cuma pada saat mau strike dia agak-agak gede-gede gitulah gitu, jadi masih aman sebenarnya. Jadi Spareta sudah berusaha semaksimal mungkin dalam meng-ID ini. Kita cuma ya gimana, kita cari referensi di luar juga nggak banyak, kita cari di Indo juga kayaknya belum ada. Jadi sebisa mungkin itu semaksimal mungkin kita meng-ID, dan tentunya ada garansi, insya Allah ada dari Smart Reptiles, garansinya didiskusikan sama teman-teman yang berminat sama ular ini gitu. Jadi nggak apa-apa, nanya-nanya dulu aja, kita diskusi dulu aja, perkara jadi atau aja kita lihat nanti. Oke ya teman-teman, jadi di kelas ini kembali Smart Reptiles banyak belajar dalam hal ya, di tahun ini kita baru dapat nih ular yang deform itu di baru di tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya kita clean, nggak ada yang deform gitu ya, baru di tahun ini. Kedua, kita belajar lagi tentang bagaimana sulitnya meng-ID dan bagaimana sih kita menyikapi tentang sulitnya ID ini. Kita nggak bisa juga sebagai buyer juga, wah pokoknya kalau kamu salah ID ya berarti sellernya nakal, sellernya ini nipu gitu misalkan. Enggak juga. Kalau buat gen-gen yang mudah di ID dan dia masih salah, pertanyaannya adalah kapabilitas si breedernya atau ya memang mungkin breedernya ada niat jelek gitu ya. Tapi kalau buat yang gen-gen yang memang susah di ID, normal yang memang susah di ID, nggak cuma yang saya sebutkan ya, pastel, firelace, banyak yang lain juga. Nah, apalagi kalau udah jadi combo coklat juga misalkan. Coklat juga kadang kalau yang coklatnya low grade itu susah juga di ID-nya gitu. Jadi nggak selalu salah ID itu karena sellernya nakal. Tapi sebisa mungkin kita kurangi salah ID itu dengan cara yaitu perbanyak referensi. Di kelas ini kita
belajar banyak lah tentang itu, bagaimana kita menyikapi itu kan. Setelah ini ada satu kelas lagi, kelas 6, itu lebih banyak lagi pembelajarannya tentang apa, kita tunggu di video berikutnya ya. Terima kasih teman-teman, terus mengikuti video-videonya Smart Reptiles ya. Walaupun kalau ngelihat viewsnya juga ya masih segitu-segitu aja sebenarnya, tapi setiap views itu benar-benar memberikan kebahagiaan buat Smart Reptiles gitu ya. Berarti ya apa yang Smart Reptiles buat berarti ada yang menonton, itu udah apresiasi yang apa besar sekali buat Smart Reptiles. Nah, kita ucapkan terima kasih. Itu aja untuk video kali ini, terima kasih.